PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta kembali memberangkatkan penumpang menggunakan 10 rangkaian kereta jarak jauh melalui stasiun Gambir dan stasiun Senen hari ini. Terhitung mulai 10 Juli, PT Kereta Api Indonesia menambah 5 keberangkatan kereta jarak jauhnya. Total, saat ini ada 10 kereta jarak jauh yang diberangkatkan dari area Daop 1 menuju ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Jumat kemarin ada 1.047 penumpang yang diberangkatkan dari 2 stasiun di wilayah Daop 1. Namun beberapa kereta hanya diberangkatkan pada akhir pekan, mengingat jumlah penumpang yang biasa meningkat saat akhir pekan. Kemudian bagaimana antusiasme penumpang kereta jarak jauh di stasiun Senen? Kita akan bergabung dengan rekan Imran Tajudin di sana. Imran, bagaimana dengan situasi terkini di stasiun Senen? Ya, kalau di stasiun Senen sendiri sampai dengan siang hari ini sebenarnya hanya tinggal satu lagi rangkaian kereta jarak jauh yang akan diberangkatkan menuju ke Surabaya, yaitu Kertajaya, nanti akan berangkat sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini kalau saya lihat juga sudah mulai banyak penumpang yang mengantri atau juga menunggu untuk keberangkatan kereta jarak jauh tersebut. Nah, kalau melihat angka yang tadi Agita sebutkan, 1.047 jumlah penumpang yang diberangkatkan kemarin, dari kuota ada sekitar 3.274. Ini artinya ada sekitar angka 30-40% penumpang yang sudah mulai kembali aktif menggunakan kereta jarak jauh. Apakah ini sudah ada peningkatan dari hari-hari sebelumnya? Kita bahas dengan Kahumas PT KAI Daop 1 dengan Bu Eva Heronisa. Mbak Eva, sudah 30-40% kemarin, ini sudah ada peningkatan atau bagaimana melihat kapasitas dari jumlah penumpang per hari sejak dibukanya kereta jarak jauh? Ya, kalau kita bandingkan dengan di awal dioperasikan kembali ya, tanggal 12 Juni 2020 lalu tentunya ada peningkatan. Kalau dulu mungkin jumlah penumpangnya itu di bawah 10%, sekarang itu ya sudah mencapai sekitar 30-40% kalau dirata-ratakan. Dan ada beberapa kereta juga yang hampir memenuhi kuota maksimal seperti itu. Ini banyak juga yang nanya, tadi juga sempat ada yang tanya sama saya, Mbak, kalau misalkan mau naik kereta susah nggak sih persyaratannya? Karena kan mungkin belum banyak yang tahu kalau akhirnya ada kereta jarak jauh yang diberangkatkan ke Bandung, Surabaya. Syaratnya apa aja Mbak, agar nanti besok atau minggu mereka mau berangkat sudah tahu apa yang disiapkan? Ya, baik, jadi memang tetap ada persyaratan ya, karena meskipun kita mengoperasikan sejumlah perjalanan dan menambah, namun protokol pencegahan COVID-19 ini tetap kita jalankan. Salah satunya melalui persyaratan yang harus dipenuhi, itu yang harus diperhatikan. Pertama, harus memiliki surat hasil rapid test atau PCR yang berlaku 14 hari ke depan. Kemudian juga untuk penumpang yang berangkat dari stasiun yang berada di area Provinsi DKI Jakarta ini harus memiliki SIKM seperti itu. Dan kemudian sejumlah persyaratan lainnya, ini yang sesuai dengan protap, penggunaan masker, kemudian juga nanti ada persyaratan pengukuran suhu tubuh sebelum berangkat 37,3 atau lebih, ini tidak boleh digunakan berangkat. Dan kemudian juga salah satunya penggunaan face shield, ini wajib digunakan pada saat setelah diberikan ke penumpang. Jadi face shield ini diberikan secara gratis oleh kami setelah penumpang melakukan proses boarding. Jika memang seluruhnya sudah sesuai ketentuan datanya dan kemudian diperiksa suhu tubuhnya juga normal, maka dia akan diberikan face shield. Nah, ini harus digunakan mulai dari perjalanan sampai dengan stasiun tujuan. Kira-kira seperti itu persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan. Terima kasih Mbak Eva Heronisa atas waktunya, sudah tadi menjelaskan sedikit persyaratan. Jadi masyarakat yang mau berangkat memang harus disiapkan suhu tubuh dan juga SIKM bagi Anda yang akan pulang pergi dari wilayah Provinsi DKI Jakarta. Begitu Agita, situasi terkini dari Stasiun Senen. Terima kasih Imran Tajudin, laporan langsung dari Stasiun Senen di Jakarta.